terakhir. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan ini menarik sekali. Pak Arief, ini publik ini menanti-nanti, menunggu-nunggu begitu ya? Oh iya, salah. Arief yang ini, Vi. Kapan pihak kepolisian rencananya akan merilis? Dari 8 Juli sampai saat ini sudah cukup lama. Apakah menunggu hasil visum yang tadi diinformasikan oleh Pak Susno? Apakah memang sebenarnya sudah mengantongi nih motifnya, kenapa kematiannya dan lain sebagainya? Tapi poin not finished yet. Yeah. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Nah, jadi kembali kepada penjaga kosan. Kan malam-malam kenapa beliau longok-longok? Karena kan mendapatkan pesan supaya dari keluarga ya? Dari keluarga. Keluarga khawatir. Khawatir kenapa kok nggak di handphone mati kan? Nah, tapi karena beliau Pak Siswanto, Pak penjaga kosan tuh menjaga privasi penghuni situ, dia nggak mau ngetok atau bagaimana? Karena pikirnya istirahat tengah malam sampai pagi. Nah, pagi pun ditelepon lagi, makanya dia minta backup dari temannya untuk bisa memvideokan. Dicoba buka pakai dia punya master, nggak kebuka, keganjel yang slot tadi. Nah, terus akhirnya dia memberanikan diri pakai obeng dicongkel kan, itu pun divideoin. Jadi tidak ada congkelan sebelumnya ya Pak ya? Dilihat di congkel itu kan ada bekas rusak. Nah sebelumnya nggak ada, gitu loh. Nah begitu buka dikit baru tangannya masuk, dibuka shot kan gitu. Nah begitu buka dia masuk, si yang belakang tetap memvideoin. Kelihatan kan? Almarhum lying on the bed, ya kan? Dengan selimut masih menutupi sebagian besar tubuh, kaki masih agak kelihatan dikit sama tangan. Begini, kemudian... Maaf, Pak, pakaian ada Pak melekat di tubuh? Atau cuma hanya selimut saja? Belum tersibat. Itu yang kami lihat. Muka ada lakban kuning. Nah, itu di dalam lakban kuning ada sedikit plastik seperti kayak kita habis fotokopi itu loh, plastik yang buram-buram itu. Ya kan? Nah, baru di situ jadi lapis maksudnya, Pak. Di dalam lakban ada plastik. Betul. Nah, baru yang di dalam lakban ada plastiknya. Baru yang bersangkutan baru ngubungi polisi. Polisi terus datang dan seterusnya. Artinya kemudian tidak ada barang-barang yang hilang, ya kan? Kemudian tapi dari penuturan penjaga kos, Pak, adakah ditemukan barang-barang lain selain selimut dan lakban tidak jauh dari tempat tidur atau dari jasad? Ya ini obat-obat ringan kayak yang bersangkutan sakit GERD ya katanya kena GERD sama kolesterol tinggi, obat turun panas. Yang bersangkutan tuh mengalami sakit lambung, Pak? Katanya sih, tetapi karena kan ada juga di berita penjaga warung di depan itu sering meminum soda, minuman bersoda. Benar. Nah, di situ nggak ada barang-barang hilang, cuma ada obat-obatan yang sifatnya ringan tadi. Gitu. Pak Arief, dari Kompolnas juga sempat berbincang juga dengan pihak keluarga ya, atau dari pihak kepolisian ya? Iya kan Pak Anam. Iya Pak Anam. Kalau kita melihat jamnya ya Pak ya, sebenarnya kan jam 9 sampai pagi itu kan jam orang beristirahat ya. Kenapa keluarga sebegitu khawatirnya harus berkali-kali menelpon untuk bisa dipastikan korban ini tidak kenapa-napa? Apakah memang kalau netizen berspekulasi, apakah ada ancaman sebelumnya kepada keluarga dan juga kepada korban sehingga sang istri sebegitu khawatirnya tidak ada komunikasi dengan Pak Daru, Mas Daru? Saya pikir ini wajar Mbak Rati. Masalahnya kan beliau sebelumnya kan katanya berbelanja shopping di Grand Indonesia untuk beli perlengkapan nanti mau berangkat posting, ya kan? Jadi beberapa pakaian dan dia suka ngabarin, maksudnya suka ngabarin pakai handphone kan? Tapi kok jam 21.00 kok off gitu loh? Itu yang membuat karena dikait-kaitkan juga oleh netizen dengan pekerjaan korban. Mungkin ada ancaman keselamatan gitu Pak. Keselamatan. Nggak ada, bisa diklarifikasi Pak. Jadi oke, kalau gitu boleh saya masuk. Karena saya dengan Mas Reza kan pernah jadi diplomat juga. Itu yang tadi saya bilang sama. Tugas diplomat itu sebenarnya 5. Jadi ada collecting data, reporting, kemudian protecting. Protecting itu melindungi warga negara Indonesia di tempat penugasan, apakah mereka sebagai terkait kasus hukum, apakah sebagai saksi. Ini ya, protecting WNI. Betul. Kami semua diplomat itu tugasnya. Kemudian yang keempat adalah negotiating atau negosiasi, dan yang terakhir adalah representing atau mewakili. Itu tugasnya. Jadi kalau kami lihat pertama Lokastaf di Myanmar, KBRI Myanmar during period 2011-2013, terus beliau bisa menjadi diplomat, itu suatu prestasi bagus. Di Dili pertama kan, di Dili jadi diplomat, kemudian second posting di Dili itu sebagai sekretaris 3, di Buenos Aires itu sebagai sekretaris 2. Nah ini mau ke Finland, Helsinki, itu kan berarti suatu prestasi yang menanjak sebenarnya. Jadi memang tugasnya itu. Jadi kalau memang kaitannya dengan
tugas, ya Pekerjaan. kita semua punya risiko Ya. sama ya Mas ya. Iya, Oke, Kompolnas tugasnya kan mengawasi ya Pak ya, Betul. apa yang dilakukan oleh penyidik saat ini untuk kasus kematian diplomat muda ini. 2 pekan, visum bertanya-tanya orang, apakah selama itu visum, ya kan begitu. Lalu apakah sebegitu sulitnya untuk mengorek data, sebagaimana tadi Mas Reza, Pak Susno mengatakan dari gadget, dari dan lain sebagainya. Kompolnas berarti bagaimana? Iya, jadi Cukup lelet atau memang sebetulnya sudah clear, On the track. hanya tinggal menunggu waktu? ya begini Mas Arif juga ya. Arif Sama-sama, Arif. Tipuan. Jadi sebetulnya tadi kan kami bilang di TKP ketemu dengan penyidik, Kanit, Kasubdit, itu berarti menunjukkan betapa serius, termasuk anggota Inafis Polres Jakarta Pusat. Kemudian kami ke Polda diterima oleh Pak Dirkrim dan perangkatnya serta Irwasda dipaparkan sedetail-detailnya. Mereka sebenarnya sudah bekerja profesional. Cuman Berapa persentase penanganannya Pak kalau dari Kompolnas dari mendengar paparan-paparan tersebut? sudah hampir selesai sebetulnya. Sudah hampir selesai. Cuman menarik ini, Mas. masalahnya seperti yang Mas Reza bilang, kan ada beberapa informasi yang sifatnya privacy. Ya. Nah, itu yang kita tidak menginginkan supaya publik. Oke. Yang jelas kan dari TKP kan sudah kelihatan. Oke. Ya, ya. No one else masuk ke dalam kamar tersebut baik dari luar maupun kita lihat dari dalam. Oke. Gitu Baik. Mas. Pak Arif, saya ke Mas Reza kalau gitu, nanti juga ke Pak Susno nih. Mas Reza, udahlah Mas, bukan udahlah maksudnya, ini sepertinya kalau dari Kompolnas yang mendengarkan dari beberapa pihak, aspek juga, baik itu institusi polisi sendiri maupun juga sipil, ini seperti sudah selesai. Sudah clear. Case closed ibaratnya gitu. Ah. Apa yang kemudian bisa menjawab atau memenuhi rasa penasaran publik ini, Mas? Kalau tadi kan Mas Reza kan menyisakan 2 ya. Iya. Arahnya kemana? N atau A ini, Mas? Ah, itu biar penyidik saja lah. Biar penyidik saja. Kalau saya ingin mengatakan begini, pengalaman saya membantu teman-teman di kepolisian terbatas. Tapi dari pengalaman terbatas itu saya membangun sebuah teori main-main, teori ecek-ecek. Teorinya begini, ada suatu kasus, masih dalam proses penanganan oleh kepolisian. Tapi di publik sudah terkunci sedemikian rupa bahwa ini pidana. Ternyata hasil penyelidikan oleh pihak polisi mengatakan bukan pidana. Bukan pidana. Jadi kontras itu ya. Saya bicara secara umum ya. Iya, iya. Dalam situasi kontras semacam itu, peliknya bagi polisi apa? Kalau polisi menyampaikan pengumuman bahwa ternyata seseorang meninggal akibat bukan pidana, Iya. itu kan seperti melawan arus. Ya. Resiko bagi polisi apa? Ini polisi tidak transparan, Publik polisi tetap tidak trust, saintifik, polisi trust gitu menutup-nutupi ya. Segala sesuatu, komentar, segala komentar. polisi melakukan obstruction of justice terhadap dirinya sendiri dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut saya, ini pemikiran lah ya, ramalan saya, ketika Pak Kapolda Metro Jaya mengatakan kami cuma butuh waktu 1 pekan, hitung-hitungan kasus ini memang tidak sulit untuk diungkap. Tapi satu PR yang harus dipikirkan matang-matang adalah kapan gerangan kita harus mengumumkan hal ini kepada publik, Mas Reza termasuk mengatakan kepada ini keluarga. harus tetap diumumkan. Harus diumumkan. Either itu bukan. Tetapi kalau sekali lagi ternyata, kalau ternyata tidak pidana, ada kompleksitas di situ bagi polisi untuk mengumumkannya. Karena pengumuman itu, kendati menyatakan bahwa proses pengungkapan kasus sudah mencapai garis finish, Tapi ada resiko kontraproduktif bagi polisi yang seolah melawan arus opini publik yang kadung menyimpulkan ini pidana. Jadi kayaknya polisi juga tidak akan terang-terangan ya memberikan informasi. Kalau sekali lagi kan saya Kalau memang berandai-andai ini. ditemukan ada unsur pidana di situ. Saya mengacu pada alur berpikir Pak Arif sesungguhnya. Kompolnas ya dalam hal ini. Iya, Kompolnas. Tadi beliau mengatakan ada privacy dan seterusnya. Kalau memang ada warna-warna semacam itu, maka menurut saya Polda Metro Jaya bisa umumkan kepada publik cukup dengan kalimat kami menyimpulkan Tidak ada unsur. tidak ada pidana. Kami berduka, selesai. Oke, meskipun tidak perlu harus diceritain secara spesifik. Tidak usah. Kenapa kematian di Tidak usah. Tidak usah. Tapi yang jelas pengumuman itu disampaikan ke publik untuk kembali memulihkan Pak rasa Susno aman bisa. masyarakat dan menenteramkan pihak keluarga. Pak Susno Termasuk Kemlu. masuk Kemlu juga. Atau mungkin juga melindungi institusi selain Polri yang dilakukan oleh penyidik, yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saya tidak cakap berpikir sampai sejauh itu. Oke, Mas Reza. Terima kasih Mas Reza. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, pernahkah mendapati satu pengalaman gitu ya dalam Bapak rekam jejak Bapak cukup panjang di reskrim begitu Pak. Kondisi seperti ini Pak. Publik spekulasi sudah kemana-mana, sudah macam-macam. Bahkan bagi sebagian orang mengatakan lebih hebat dari penyidik begitu. Nah ternyata ini tidak ada unsur pidananya. Saya tidak mengatakan kasus ini tidak ada unsur pidana ya.
Tetapi mari kita cermati statement Pak Kapolda Metro Jaya, kemudian kita cermati statement penyidik, cermati juga pernyataan Pak Reza, cermati juga Kompolnas Pak Arief. Kompolnas. Saya yakin bahwa ini terungkap. Ya. Tinggal nanti kata yang bijak, kata yang tepat, karena publik jangan sampai mengatakan kok ini pembunuhan, ini kan sudah begitu kan, sudah dijudge seperti itu. Tapi kalimat yang tepat misalnya, wah, bukan kewenangan polisi, tidak ada tindak pidananya. Jadi, tapi bukan kasus ini ya, saya tidak mempunyai kasus ini tidak ada pidananya. Untuk kasus-kasus yang sulit, ya memang harus bijak mengumumkannya. Saya yakin ini terungkap atau sudah terungkap. Gitu. Insya Allah ya Pak Arief. Ya. Oke, kita tunggu aja. Pak Susno, artinya begini, melibatkan salah satu institusi negara, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, juga itu menjadi kesulitankah oleh penyidik dan juga para pimpinan Polri, Pak? Tidak, institusi negara kan itu karyawannya, itu sudah biasa. Ya. Oke, jadi memang kita harus menunggu ya bagaimana rilis dari pihak kepolisian tentang penyebab kematian dari Arya. Terima kasih banyak Pak Reza, Pak Susno. Terima kasih. Apa itu Pak? Silakan. Silakan Pak Susno. Terungkap itu bukan berarti bahwa ini ada pelakunya gitu. Misalnya dikatakan bahwa ini bukan tidak benar, itu terungkap namanya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih Pak Susno, sehat selalu. Assalamualaikum. Statement Anda terakhir. Terima kasih. Jadi terungkap ini belum tentu ada pelakunya ya. Iya. Mas Reza juga pesan kan, tetap harus disampaikan kepada publik. Iya. Apapun hasil dari pihak kepolisian, diharapkan publik bisa menerima. Baik.